Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas latar belakang akuntansi syariah. Maka dari itu, simaklah video berikut ini. Pengertian akuntansi syariah secara umum dapat diartikan dari kata yang terpisah, di mana akuntansi ialah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran untuk memudahkan membuat laporan keuangan, yang mana hasilnya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam bahasa sendiri, akuntansi di dalam bahasa Arab ialah muhasabah yang berasal dari kata hisabah, yang mana arti timbang, memperhitungkan, menghisap, dan mendata. Sementara syariah sendiri ialah cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak boleh dalam aturan ajaran Islam. Maka jika digabung, berarti akuntansi syariah dapat diartikan laporan data finansial yang menggunakan sistem syariah. Dalam sejarah dunia, akuntansi lebih populer ditemukan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika. Di dalam bukunya yang diterbitkan pada 1494, ia mengenalkan sistem transaksi berpasangan, yakni yang sering kita kenal dengan double entry system. Jauh sebelum itu, Al-Quran sudah membahas terlebih dahulu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yakni mendorong seluruh Islam apabila melakukan transaksi utang piutang untuk mencatat dan membangun tradisi mencatat. Hal itu sekaligus menjadikan bukti bahwa ilmu akuntansi sudah lama dipraktekkan menggunakan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sejarah akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia, yakni dengan berdirinya Bank Syariah pertama kali pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang berdirinya kala itu di mana pemikir Islam yang mencetuskan untuk mengajak masyarakat bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagai negara mayoritas penduduk Islam, sudah sepatutnya Indonesia menjadi pelopor keuangan syariah. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, perlindungan harta atau hifzul mal. Dalam hifzul mal, kita diwajibkan dengan pencatatan yang artinya berkaitan dengan aset, baik tunai maupun pinjaman. Kita diwajibkan untuk mencatatkannya agar tidak saling meragukan, sehingga akuntansi berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab tentang transaksi yang sudah dicatatkan dan ditekankan terhadap manusia untuk menjaga harta bendanya untuk kebutuhan yang berbasis sosial atau untuk kebaikan. Yang kedua, eksistensi pencatatan ketika terdapat perselisihan. Adanya pencatatan dalam akuntansi syariah, maka terhindarlah dalam perselisihan, di mana harta benda yang dimiliki bisa dipertahankan pada saat berada di pengadilan dengan memberikan kesaksian yang benar dan kuat dengan adanya pencatatan. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan. Dalam akuntansi syariah, dengan adanya data-data yang telah dicatatkan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah membuat suatu keputusan yang baik dan tepat dalam keputusan keuangan. Yang keempat, menentukan dan menghitung hak-hak berserikat. Adanya kesepakatan bersama dalam hak berserikat, misalnya yang punya modal dengan penjual, maka pedagang tersebut saling berserikat dengan si pemodal untuk perdagangan yang dijalankan mereka, sehingga dalam akad sudah ada hak-hak mereka yang telah disepakati. Yang kelima, menentukan hasil usaha yang akan dizakatkan. Dengan adanya catatan keuntungan dan kerugian, dalam konteks kerugian, keuntungannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam hal usaha yang kita jalankan, maka kita anjurkan untuk mengeluarkan zakatnya karena harta kita miliki, sebahagian ada hak orang lain.
Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Artin. Dan saya Asyi Paramantapia. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.